Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi pada mata kuliah perpindahan panas ya. Ini pertemuan yang kedua. Yang kita bahas adalah perpindahan panas konduksi, yaitu hukum Fourier ya. Ya, hukum Fourier ini adalah persamaannya Q sama dengan min K kali A kali dt dx. Dengan Q adalah kecepatan perpindahan panas, watt ya, kemudian K adalah thermal conductivity atau konduktivitas thermal, satuannya watt per meter Kelvin, ini kurangnya watt per meter Kelvin. Kemudian A adalah area is the area perpendicular to the x direction, and T is temperature. Jadi A adalah luas yang tegak lurus dengan arah X. Saya ulang ya, jadi perpindahan panas di sini Q sama dengan K kali min KA dt dx. Q adalah rate of heat transfer, K thermal conductivity, and A is area perpendicular to X direction, and T is temperature. Selanjutnya untuk homogen ya, untuk benda yang homogen satu dimensi ya, bidang satu dimensi seperti nanti kita lihat di gambar 51A, K-nya konstan. Tadi persamaan ini kan persamaan diferensial, nanti akan bisa kita integralkan dan kita selesaikan untuk dapatkan Q sama dengan K kali A kali T1 min T2 per delta X. Dengan delta X adalah ketebalan dari bidang tersebut ya. Nah, kalau kita analogikan dengan arus panas ya, seperti arus listrik, kita lihat nanti di gambar 51B ya. Ini 51B yang ini. Maka persamaan ini bisa kita tulis menjadi Q sama dengan T1 min T2 per delta X dibagi KA. Jadi ini delta X, K-nya diletakkan di sini ya. Nah, delta X per KA adalah lambatan atau tahanan ya. Nah, ini persamaan 5 gambarnya ya tadi ya. Jadi T1 lebih tinggi dari T2 sehingga ada aliran panas. Ini tebalnya delta X. Arahnya ke sana, nah, areanya tegak lurus dari arah transfernya. Gitu ya. Selanjutnya tentang konduktivitas thermal ini. Konduktivitas thermal adalah sifat transportnya ya, merupakan sifat perpindahan, di sini perpindahan panas. Kemudian konduktivitas thermal ini adalah fungsi suhu ya, biasanya fungsi suhu, tetapi use of the constant or average value is frequently sufficient. Jadi walaupun dia ini umumnya fungsi suhu, tetapi penggunaan sebagai konstanta atau rata-ratanya ya ini biasanya udah cukup mewakili gitu ya. Nah, sebagai contoh untuk konduktivitas panas atau konduktivitas thermal pada suhu kamar ya, suhu ruang, untuk udara, air ya, water ya, concrete, baja, and copper atau tembaga, sekian. Ini sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya, Anda tinggal mengulang. Nah, selanjutnya untuk steady state conduction. Konduksi steady state itu apa sih? Kalau kita ada
peristiwa ya, di dalam hal ini perpindahan panas, itu kan awalnya tidak steady state, ada perubahan terhadap waktu. Nah, kalau steady state itu tidak ada perubahan terhadap waktu. Pada waktu berapapun ya kondisinya seperti itu aja gitu ya. Nah, di sini kalau bersama nanti ya gambar 51A tadi ya, yang gambarnya ini kalau steady state bagaimana? Jadi, in the absence of energy source terms, jadi biasanya perpindahan panas itu ada sumber panas ya. Kalau di neraca energi ya, itu ada sumber energinya. Nah, dalam hal ini kita nolkan, nggak ada sumber energinya, nggak ada energi yang ditambahkan gitu, sehingga nanti persamaannya bisa kita lihat, bisa kita susun seperti persamaan 51, 52, atau 53 gitu ya. Nah, kemudian untuk kasus umumnya, for general case of variables K is a function of temperature, and A is cylindrical and spherical systems with radial coordinate R as sketched in figure 5.2, gambar 5.2. Jadi ini untuk koordinat silinder ya, gambar 5.2 itu. Nah, maka the average heat transfer area and thermal conductivity are defined such that seperti persamaan ini. Jadi K pakai rata-rata ya. Rata-rata Q sama dengan KA rata-rata T1 min T2 dibagi delta X sama dengan T1 min T2 per R, dengan R adalah tadi delta X per KA rata-rata kalau di sini. Kemudian untuk K-nya itu for a thermal conductivity that depends really nearly on T. Jadi kalau K-nya itu dia merupakan fungsi linier terhadap T seperti ini ya. K sama dengan K0 kali 1 ditambah gamma T. Ini kan persamaan linier ini. Persamaan 55 itu linier ya. Maka K rata-rata ya seperti ini, T rata-rata seperti ini. Jadi K rata-rata adalah sama dengan K0 kali 1 ditambah gamma T rata-rata. Di mana T rata-ratanya adalah 0,5 kali T1 ditambah T2. Jadi ini hitung dulu, masukkan ke sini, nanti K rata-rata, kemudian A rata-rata. Kan A-nya berubah ya, jadi diambil A rata-rata. Gitu ya. Itu untuk menyederhanakan hitungan. Jadi ini ada A rata-ratanya berapa. Ini kan beda nih antara 1 dan 2 gitu ya. Nanti diambil rata-rata. Nah, for cylinders and spheres, A is a function of radial temperature. Jadi di gambar 52 tadi ya, untuk A, untuk posisi radial, itu A-nya adalah 2 PRL. Ini. Oh, A-nya itu ke sana ya, 2 PRL. Kalau bentuknya bola ya, bola spheres itu A-nya adalah 4 PR kuadrat, di mana kalau di silinder ada L-nya 2 pi RL, L-nya adalah the length of the cylinder, panjang silinder ya. Kemudian K, untuk K ini di persamaan 54 tadi ya, persamaan 54. Nah, K-nya bagaimana? Menjadi seperti di sini.
konstan K, ya, konstan K, ya. Kalau K-nya konstan, ya K-nya nggak rata-rata. Jadi dia bukan fungsi suhu. Kalau K-nya konstan, tinggal masukkan gini. Bentuknya kalau silinder jadi persamaan 57, kalau bola jadi persamaan 58. Jadi di sini kalau silinder ada len, ya, T1 min T2 bagi len R2 per R1 dibagi 2 pi KL. Kalau bentuknya bola, T1 min T2 dibagi R2 min R1 dibagi 4 pi K R1 R2. Nah, kemudian kita bahas selanjutnya tentang konduksi dengan tahanan seri. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kita punya lapisan-lapisan bidang ya yang kita, dan itu terdiri dari beberapa bahan yang konduktivitasnya berbeda, maka kita bisa menyusunnya namanya komposit ya, komposit wall. Ini contohnya untuk composite wall, itu punya tahanan seri yang berbeda-beda, kita bisa menyusun nanti ya. A steady state temperature profile in a planar composite wall with 3 constant thermal conductivities and no source terms is shown in figure 5.3a. Kita lihat dulu gambarnya seperti apa. Nah, di ini kita punya apa ya, dinding komposit gitu, itu berlapis-lapis. Ini bahannya beda-beda ya, ABC kita tata gitu, sehingga terbentuk 3 lapisan seperti ini. Tentu itu berbeda-beda nilai K-nya. Nah, kemudian corresponding thermal circuit. Jadi itu kita gambarkan seperti ini. Arus ya, thermal circuit, arus panas. Mirip arus listrik ya, kalau Anda belajar listrik waktu di sekolah SMP atau SMA dulu. Nah, ini arus panas. Kita ibaratkan seperti ini ya. Kita gambar seperti ini. Ini aliran Q-nya, aliran panasnya dari kiri ke kanan. Mengapa? Panas itu alirannya berpindah dari suhu tinggi ke rendah. Nanti kalau terbalik ya kebalik ya. Kalau T2 lebih tinggi maka alirannya dari T2 ke T1. Tapi dalam hal ini T1 lebih tinggi dari T2 sehingga aliran panasnya dari T1 ke T2 begitu. Kemudian persamaan the rate of heat transfer through each of the layers is the same. Jadi di sini prinsip yang dipegang adalah kecepatan transfer panas melalui setiap lapisan itu adalah sama. Ini prinsipnya ya. Dan ini sangat berguna untuk menyelesaikan persamaannya. The total resistance is the sum of the individual resistances shown in figure 5.3. Ya, jadi tahanan total itu merupakan jumlah dari tahanan individual. Yang dijumlah tahanannya ya, kalau dia terpasang seri. Kan ini lapisan 1 tahanannya delta XA per KA kali A dan seterusnya. Ini kita jumlahkan. Kita tulis RA tambah RB tambah RC. Kemudian additional resistances in the series may occur at the surface of the solid if they are in contact with a fluid. Jadi kalau dia permukaan tadi zat padat itu kontak dengan fluida, maka dia akan punya tambahan resistan tersendiri, tambahan tahanan tersendiri, nanti kita bisa lihat. Jadi dari gambar 53B itu kita bisa mendapatkan persamaan 59 ya. Yang ini kita dapatkan persamaan 539. 59 ya. Nah, kemudian
Tadi kan kalau ada additional ini ya, additional resistance. Nah, yang di sini kontak dengan udara misalnya ya, maka kita punya tambahan persamaan ini. The rate of convective heat transfer. Jadi ada persamaan perpindahan panas, ini kan padat, di sini udara misalnya ya, di sini udara. Maka ada konveksi, persamaan konveksi. Nah, persamaan konveksi ini di sini pendinginan misalnya pakai udara, maka pakai hukum Newton. Jadi the rate of convective heat transfer between a surface of area A and a fluid is represented by Newton's law of cooling. Nah, seperti persamaan 5-10 ini. Jadi prinsipnya sederhana. Kalau di konveksi itu konstantanya H namanya ya. Konstantanya H. Kalau di konduksi kan K. Kalau di konveksi H. HA. Nah, T mana? T surface min T fluid. T surface-nya tadi ini. Ini T surface. Kalau dalam hal ini T2 ya. T surface. Kemudian ada T fluidanya. Nah, sehingga kalau ditata persamaannya akan jadi seperti ini. Persamaan 5-10 ya. Nah, ini seper HA ini adalah resistan ya. Resistan atau tahanan. Jadi, super HA ini is the resistance due to convection, konveksi ya, Kelvin per watt, satuannya Kelvin per watt ya tahanannya, and the heat transfer coefficient is ini H ya, H, watt per meter persegi per Kelvin. Kemudian itu tadi bentuknya kalau bidang datar. Nah, bagaimana kalau bentuknya geometrinya seperti 52 ya, tapi itu berlapis-lapis. Bagaimana penyelesaiannya? For the cylindrical geometry shown in Fig 5.2 with convection to inner and outer fluids. Jadi konveksinya ada di dalam dan di luar ya. To inner and outer fluids at temperatures T1 and Ti and To ya. Jadi T itu inner, suhu inner, To adalah suhu luar ya, outer ya. With heat transfer coefficient H1 and Ho, the steady state rate of heat transfer is equation 511. Jadi Q sama dengan T1, Ti min To dibagi seper, ini tahanan yang di inner, ini yang outer. Ya, kebetulan kalau ini hanya satu lapis gitu ya, satu saja, tapi ada fluida di dalam dan fluida di luar. Seperti ini jadinya. Jadi 3 kan? Ri, R1, Ro. Nah, Ri, Ro itu adalah konvektif ya, tahanan konvektif di dalam dan di luar, permukaan dalam dan luar. The total resistance is again the sum of the resistance in series. Jadi ini tahanan totalnya adalah jumlah dari tahanan serinya. Nah, contoh 1 ya, sample 1, conduction with resistance in series and parallel. Nah, kita lihat gambar 54. Nah, ini gambar 54 ya, langsung di gambar ini ada ceritanya di sini. Gambar 54 ini menunjukkan arus panas, arus thermal untuk for a furnace wall. Jadi pada dinding furnace ini alat pindah panas dapur ya, furnace itu dapur, suhunya sangat tinggi. The outside surface has a known temperature T2 625 Kelvin ya, 625 Kelvin.
The temperature of the surroundings is 290 Kelvin. We want to estimate the temperature of the inside wall T1. The wall consists of 3 layers, deposit, brick, and steel. Jadi ada bahannya dari deposit, ada dari bata tahan api, dan dari baja. Masing-masing punya nilai K dan ketebalan masing-masing ya. Kemudian the outside surface loses heat by 2 parallel mechanism, convection and radiation. Jadi permukaan luar ini mau ada panas hilang ya, panas hilangnya dengan 2 mekanisme yaitu konveksi dan radiasi. Nah, ini skemanya seperti ini. The convective heat transfer coefficient, nah HC ini 5 watt per meter persegi Kelvin, kemudian yang panas radiasinya, koefisien transfer panas radiasi 16,3 watt per meter persegi Kelvin. Ya. Kemudian HR ini dihitung dari persamaan 512, di mana emisivitasnya adalah untuk permukaan 2 ini I2 0,76, persamaan Stefan Boltzmann-nya 5,67 kali 10 8. Nanti kalau tidak diketahui HR ini dihitung dulu. Kemudian untuk ya kita penyelesaiannya ya berdasarkan samaan 5 gambar 54 itu, maka heat flux state heat flux ya. Flux panas dalam keadaan steady ya, sudah tidak terpengaruh oleh waktu, kita bisa susun T1 min T2 dibagi delta X dibagi per KD tambah delta XD, ini delta XB per KB, delta XS per S. Ini persamaan ini sama dengan panas hilang ya, berdasarkan karena konveksi dan radiasi dari T2 min T sekeliling. Kenapa? Karena transfer panas itu kan prinsipnya di setiap lapisan sama ya. Setiap lapisan sama, yang ini lapisan yang dinding berdasarkan gambar 54 tadi ya. Nah, untuk example-nya masih sama tadi. Nah, ini example ini panas hilang keluar itu berdasarkan konveksi dan tambah lagi radiasi. Nah, selanjutnya kita selesaikan ya. Dari persamaan ini kita bisa atur T1 sama dengan T2 ditambah ini kali ini. Nah, angkanya masukkan. Kita peroleh suhu 1610 Kelvin. Nah, bagaimana kalau ada heat source-nya? Ada heat source, ya, ada sumber panasnya. Nah, application of the law conversion of energy to one-dimensional solid with the heat flux given by 5 and volumetric source term S. Ini sama dengan tadi, tetapi ada sumber panasnya, gitu ya. Nah, untuk flat plate itu ketebalannya 2R ya. Ini kita beri B sama dengan 1. Kalau silinder diameter 2R kita beri ini ya, B itu ketebalannya sama dengan 2. Kalau bola itu B-nya sama dengan 3. Kemudian parameter B ini is the measure of the curvature. Jadi faktor bentuknya ya, faktor bentuk. Kalau bidang datar B-nya 1, silinder B-nya 2, bola B-nya 3 ya. Kemudian konduktivitas thermal ya konstan, dianggap konstan. Kemudian ada konveksi di permukaan. Kemudian oh ya, ini
koefisien perpindahan panas konveksinya H, kemudian suhu fluidanya T tak berhingga. Nah, ini tinggal kita masukkan ke persamaan ini ya. DDR RB-1 DTDR ditambah R per K S per K ya, kali R pangkat B-1 sama dengan 0. Ini adalah persamaan umum ya. Nah, DT ini kan ada DTDR. DTDR kalau di tempat 0 ya, DTDR di tempat 0 sama dengan 0. Ini kalau untuk kondisinya simetri. Ya, kalau bentuknya simetri, DTDR di tempat 0 sama dengan 0. Mengapa? Karena di situ suhunya tertentu, maksimum atau minimum atau tertentu, sehingga turunan pertamanya 0. Nah, kalau seperti itu kita bisa lanjutkan persamaan min K DTDR sama dengan H kali TR min T tak berhingga. Nah, solusi persamaan 513 ini untuk uniform S, jadi sumber panas seragam ya, S, kita bisa selesaikan persamaan umumnya seperti ini, persamaan 514. TR min T tak berhingga dibagi SR kuadrat per K sama dengan 1/2B kali 1 dikurangi R per R kuadrat ditambah 1/BBI. BI adalah HR per K atau bilangan Biot number. Untuk BI kurang dari 1, the temperature in the solid is uniform. Kalau lebih besar, jauh lebih besar dari 1, maka TR sama dengan T tak berhingga. Nah, ini B-nya ya, diingat sama dengan 1 kalau bentuknya plat ya. Sama dengan 2 kalau bentuk silinder, sama dengan 3 kalau bentuknya bola, dengan catatan ketebalannya, diameternya 2R. Nah, kalau 2 dan 3 bagaimana? Ya, kita lanjutkan persamaan seperti itu ya. 2 atau 3 tinggal ada X, arah X, Y, Z. Kalau bola ya pakai R ya, silinder ada R, ada L, bola ada R semua gitu. Ya, saya kira udah cukup materinya. Ya, saya harap Anda berlatih menggunakan persamaan ini ya. Ya, banyak persamaan, bisa latihan sendiri ya. Nah, untuk kali ini kita akhiri pertemuan kita. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.